Yang saya hormati Ibu Farida selaku dosen mata kuliah Metodologi Dakwah, yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Ketiga kalinya, saya, Dia Rahayu Putri, NIM 153, akan membawakan dakwah tentang menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim, sebagaimana hadis Nabi, yakni tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi kaum muslim dan muslimat, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu anak-anak maupun dewasa ataupun orang tua. Tidak ada alasan kita tidak menuntut ilmu, tidak ada alasan kita umurku masih balita, belum saatnya aku menuntut ilmu, umurku sudah tua, sudah tidak waktunya aku menuntut ilmu. Jangankan kita sebagai orang biasa, beberapa ulama yang sudah mungkin memumpuni banyak ilmu, sudah memiliki banyak ilmu, beliau saja masih diwajibkan untuk menuntut ilmu, apalagi kita sebagai orang yang masih awam. Baik, menuntut ilmu juga tidak ada batasan usia, seperti yang telah saya sampaikan tadi, entah itu anak-anak, dewasa, bahkan orang tua itu masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Seperti syair, mungkin dari teman-teman ada beberapa yang sudah tidak asing dengan syair ini, yakni tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kita dilahirkan hingga kita masuk ke dalam liang lahat. Dari syair tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada pandangan umur. Waktu kita bayi, kita belum bisa berbicara, kita belum bisa membaca, kita belum bisa menulis. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya umur, kita bisa mengetahui cara membaca, cara menulis. Itu pun karena kita mempelajari ilmu tersebut. Tidak apabila kita dengan bertambahnya umur, tetapi kita bisa jadi kita tidak bisa menulis ataupun membaca. Karena apa? Karena kita tidak mempelajari. Apabila kita kecil kan belum sekolah, jadi ilmu dari mana kayak gitu. Ketika kita di rumah, kita memiliki saudara, kita memiliki ibu, kita memiliki ayah, kita memiliki kakak, adik. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan ilmu, entah itu dari orang tua kita, entah itu dari orang sekeliling kita. Jadi ilmu itu tidak mengharuskan kita duduk di dalam kelas saja. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai kejadian, dari berbagai pengalaman, entah itu dari yang kita lihat, yang dari kita dengar, itu bisa kita jadikan ilmu apabila kita bisa menyaring kejadian tersebut dengan baik. Pasti setiap orang memiliki cita-cita untuk sukses. Apakah sukses itu bisa digapai dengan sendirinya? Apakah sukses itu tidak membutuhkan perjuangan? Itu pemikiran yang sangat salah. Kesuksesan itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan butuh kesabaran. Apabila kita ingin sukses, kita tidak dibarengi kesabaran, pengetahuan, kita tidak akan bisa mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Sebagai contoh, seorang petani saja harus memiliki ilmu, di mana ilmu tersebut akan memberi pemahaman kepada petani tersebut bagaimana obat yang baik untuk tanaman yang mereka tanam, bagaimana penjagaan yang baik, bagaimana memelihara yang baik agar mereka memiliki hasil panen yang baik juga, agar mereka memiliki hasil panen yang memuaskan. Apabila tani tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang obat, tentang cara memelihara atau cara menjaga, cara memanen, apakah tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik? Tidak kan? Jadi untuk melakukan sesuatu kita harus diimbangi dengan ilmu. Entah itu bekerja, kita hidup sehari-hari, kita harus
mengimbangi dengan ilmu. Tidak hanya petani saja, akan tetapi seperti pedagang, seperti bahkan dosen dan guru pun wajib memiliki ilmu. Karena apa? Karena mereka memberikan ilmu mereka kepada muridnya. Jadi mereka harus memiliki pengetahuan yang lebih banyak, lebih besar. Dari berhasilnya kita melakukan suatu pekerjaan, kita akan mendapatkan harta dan kekuasaan. Apabila kita memiliki ilmu dan kita memiliki harta dan kekuasaan, kita akan bisa mengelola harta dan kekuasaan tersebut dengan baik. Seperti contoh kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dimana Nabi Sulaiman ini diberi 3 pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua harta, yang ketiga kekuasaan. Di saat itu Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena apabila kita memiliki ilmu pengetahuan, maka kita bisa memiliki kekuasaan dan harta. Dan apabila kita memiliki kekuasaan dan harta, akan tetapi kita tidak memiliki ilmu pengetahuan, apakah kekuasaan dan harta tersebut bisa kita gunakan dengan baik? Apakah harta dan kekuasaan tersebut akan bertahan lama? Tidak akan. Itu akan membuat kekuasaan dan harta kita mudah runtuh. Jadi dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam kita bisa menyimpulkan bahwasanya apabila kita menginginkan kekuasaan dan harta, kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita bisa mencapai harta dan kekuasaan itu dengan baik. Agar ketika kita mendapatkan kekuasaan dan harta, kita bisa menggunakan lebih baik dan lebih sempurna. Ilmu pengetahuan tidak hanya menyukseskan kita dalam dunia saja, akan tetapi menyukseskan kita dalam akhirat. Apabila kita, mengapa demikian? Kita harus mengimbangi antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Apabila kita mempelajari ilmu umum, maka kita harus diimbangi dengan mempelajari ilmu agama, agar kita memiliki keseimbangan, agar kita mendapatkan 2 kesuksesan sekaligus, yaitu kesuksesan akhirat dan dunia. Seperti saya sering mendengar kalimat tentang adab lebih baik daripada ilmu. Menurut saya pribadi, apabila orang beradab, berarti orang tersebut memiliki ilmu. Apabila orang tersebut tidak memiliki ilmu, orang tersebut tidak akan tahu mana adab yang baik, mana adab yang buruk, mana etika yang harus dilakukan, bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara kita berbicara dengan yang lebih tua, bagaimana cara kita menyapa orang ataupun memperlakukan kaum muslim atau saudara-saudara kita. Baik, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya orang beradab itu pasti memiliki ilmu. Apabila ia tidak memiliki ilmu, maka dia juga akan bingung adab yang baik itu sebenarnya yang bagaimana, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang seharusnya dilakukan, itu dia tidak akan tahu. Dengan ilmu dia tahu cara membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Baik, mungkin kesimpulan dari pidato saya adalah jangan pernah menyerah untuk menuntut ilmu. Jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu hingga negeri Cina. Merantaulah, jangan hanya berdiam diri di rumah saja. Akan tetapi kita cari ilmu sebanyak-banyaknya agar kita mendapat 2 kesuksesan, yaitu dunia dan akhirat. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila ada kelebihan, mungkin itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih. Ungdur makola walatangdur mankola. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.